Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Bambang Krismanto. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar fikih materi tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan materi tersebut, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu menyimpulkan pengertian sholat sunnah rawatib dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah berbagai dalil tentang sholat sunnah rawatib dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis ketentuan sholat sunnah rawatib dengan tepat dan lengkap. Keempat, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah sholat sunnah rawatib dengan baik dan benar. Dan terakhir, 5, peserta didik mampu mempraktekkan atau melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan baik dan benar. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama atau A, yaitu tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata ratibah yang artinya tetap atau abadi. Sedangkan menurut istilah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu baik sesudah atau sebelum sholat fardu. Ditinjau dari pengerjaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, satu, sholat sunnah rawatib qobliyah yang artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah yang artinya sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Kemudian yang B atau kedua yaitu tentang hukum dan macam-macam sholat sunnah rawatib. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, hukum sholat sunnah rawatib itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad, yang artinya sholat sunnah yang ditekankan. Adapun yang termasuk sholat sunnah rawatib, sunnah mu'akkad, antara lain A. 2 rakaat sebelum subuh, B. 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, C. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, D. 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yang artinya sholat yang tidak ditekankan. Adapun yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad antara lain adalah A. 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, B. 4 rakaat sebelum asar, C. 2 rakaat sebelum maghrib, D. 2 rakaat sebelum isya. Kemudian yang C atau ketiga yaitu tentang ketentuan dan tata cara mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama atau satu, ketentuan dalam sholat sunnah rawatib. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang harus diperhatikan yaitu antara lain A. Diawali dengan niat menurut macam sholatnya, B. Dilaksanakan secara sendirian, C. Sholat sunnah qobliyah dilaksanakan sesudah azan dan sebelum iqomah, D. Bacaannya tidak dinyaringkan, E. Sholat sunnah rawatib yang berjumlah 4 rakaat dilaksanakan dengan 2 kali salam atau setiap 2 rakaat salam. Yang terakhir F. Tempat pelaksanaan sholat sunnah rawatib sebaiknya pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Kemudian yang kedua, tata cara pengerjaan sholat sunnah rawatib. Tentang pelaksanaan sholat sunnah rawatib dalam sholat sunnah rawatib itu sama dengan sholat fardu, yang membedakan hanya niatnya saja. Kemudian yang terakhir atau D, yaitu hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib.
Hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelengkap sholat fardu. Yang kedua, selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari api neraka. Dan 4, mendapatkan banyak kebaikan. Yang terakhir 5, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.